tentang teknologi dari kacamata Alkitab. Saya ingin tanya kepada saudara lebih dahulu, adakah kata teknologi dalam Alkitab? Ada nggak kata teknologi di dalam Alkitab? Ya? Tidak. Ada nggak? Mahasiswa teologi loh ini, mahasiswa STT loh ini. Tidak ada, Bu. Saudara, ada nggak kata teologi dalam Alkitab? Tidak ada, udah jelas, gampang sekali itu jawabannya. Tidak ada. Kenapa sekarang? Yang penting jawabannya. Mengapa? Alasannya apa? Karena teologi itu kan berbicara tentang Tuhan, ketuhanan. Betul. Jadi istilah teknologi itu lahir jauh setelah Alkitab dituliskan. Alkitab sudah dituliskan baru ratusan tahun kemudian, apa ribuan tahun kemudian, baru kata teknologi muncul. Sama seperti Tritunggal ya. Kata Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Karena istilah itu ditemukan jauh setelah Alkitab ditulis. Tetapi apakah prinsip Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab? Ada. Ada, sangat ada. Istilahnya saja yang tidak dikatakan. Sama dengan teknologi ya. Nah sekarang saya tanya kepada saudara. Ini mahasiswa teologi ya. Contoh-contoh apa atau penjelasan apa yang saudara lihat di dalam Alkitab yang berhubungan atau berkaitan dengan teknologi? Adakah teknologi di dalam Alkitab yang dibicarakan di dalam Alkitab? Ada. Contohnya? Tentang apa? Saya nggak serius. Oh, kecerdasan dan kebijaksanaan. Ya, Tuhan yang memberikan. Manusia diciptakan dalam rupa gambar Allah, dan salah satunya jelas kepandaian, kepintaran, intelligence itu diberikan kepada manusia ketika Tuhan menciptakan manusia, sehingga manusia bisa menciptakan segala sesuatunya. Tapi yang saya tanyakan tuh teknologi, hasil teknologi, adakah di dalam Alkitab tuh hasil teknologi yang dibicarakan? Pertama kali mungkin pertanian, Kain dan Habil, yang satu teknologi peternakan, yang satu teknologi pertanian. Ada lagi? Bahtera Nuh. Nuh belajar teknologi perkapalan dari siapa? Ada sekolah dulu? Nuh sekolah dulu? Tidak ada sekolah saat itu. Dia belajar dari tetangga? Tidak, semua tetangga menertawakan dia. Belum pernah ada hujan saat itu. Sehingga tidak ada orang yang memikirkan tentang kapal. Loh, kok bisa Nuh membuat kapal? Dari mana dia tahu membuat kapal? Dari mana? Dari Tuhan. Tuhan yang memerintahkan Nuh untuk membuat kapal, bukan? Bahkan Tuhan yang memberikan ukuran kapalnya. Bahannya juga jelas Tuhan yang. Jadi saudara, teknologi itu sudah ada sejak dulu. Ya, tapi zaman itu kan tidak disebut sebagai teknologi, tapi hasil teknologi banyak. Bahkan Tuhan yang ngajarin sebagian besar dari teknologi yang ada dalam Alkitab. Contoh lain, Menara Babel. Teknologi apa itu, Pak? Arsitektur. Saat itu penemuan batu bata, dikatakan di Alkitab, penemuan batu bata terjadi sebelum Menara Babel dibangun. Ketika mereka menemukan teknologi batu bata, lalu mereka punya pikiran, ide untuk membuat menara yang sangat tinggi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Menghindari banjir. Masa? Enggak tercatat tuh apa di dalam Alkitab. Tapi memang betul, karena peristiwa Nuh ya, membuat mereka takut. Tadi kenapa? Tujuannya untuk apa? Membuat menara tinggi Supaya mereka nggak untuk sampai kepada Allah, untuk menyamai Allah. Saudara, manusia punya keinginan untuk menyamai Allah, bukan hanya menyamai, kalau bisa melebihi Allah. Mereka dengan kesombongannya membuat menara karena mereka ingin menyamai Allah. Saudara, kalau teknologi itu dibuat dengan tujuan salah, tadi kita sudah bicara ya, kalau tujuan kita memakai teknologi itu salah, maka akan berakibat fatal. Tuhan tidak suka. Tuhan bukan tidak suka kepada teknologi batu batanya, bukan dengan meninggikan
menara membuat menaranya, tetapi tujuan membuat menara itu adalah untuk melawan Tuhan. Ketika teknologi dipakai untuk melawan Tuhan, hati-hati. Ya, Tuhan tidak suka. Karena itu saudara, kalau kita kita memakai teknologi dan menemukan teknologi, membuat teknologi, tanyakan dengan hati-hati apa tujuannya, apa motivasinya. Termasuk ketika kita memakai teknologi, tujuannya untuk apa? Motivasinya untuk apa? Caranya bagaimana? Oke, saudara, terakhir pertanyaan. Teknologi apa yang paling primitif dikatakan di dalam Alkitab? Teknologi apa yang paling primitif di dalam Alkitab? Tahu? Ya? Peternak lah. Ada? Menggali sumur. Ayatnya di mana, Pak? Ya, teknologi apa yang saudara tahu yang paling primitif? Pertama kali disebutkan di dalam Alkitab hasil teknologi. Apa? Cawat. Teknologi fashion, betul Pak. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah, maka mereka merasa mereka tahu bahwa mereka adalah telanjang dan malu. Lalu mereka membuat pakaian untuk menutupi kemaluan mereka. Ketika Tuhan lihat, aduh teknologi kamu jelek banget. Satu hari daun pasti akan rusak. Lalu Tuhan berikan apa? Teknologi yang lebih baik, yaitu kulit binatang untuk menjadi pakaian. Jadi saudara, ini menjadi satu pembelajaran dari kita ya. Alkitab tidak pernah anti teknologi. Tuhan juga tidak anti teknologi. Bahkan Tuhan yang ngajarin kita. Ngajarin Adam dan Hawa membuat pakaian. Dengan teknologi yang lebih baik daripada pikiran manusia. Bait Allah yang luar biasa megah, Tuhan yang mengaturnya, Tuhan yang memberikan rancangan itu kepada Daud, Tuhan yang memberikan ukuran lebarnya berapa, panjangnya berapa, tingginya berapa, bahan yang akan dipakai apa, Tuhan yang mengusulkan. Jadi saudara, Alkitab tidak pernah anti teknologi. Bahkan Alkitab memperlihatkan kepada kita Tuhan yang mengajarin manusia, Tuhan yang memberi kepandaian kepada manusia untuk manusia bisa membuat berbagai macam cara. Itu ya. Jadi saudara, ada satu ayat yang ingin saya jelaskan kepada saudara ya, bahwa teknologi itu adalah dari Tuhan. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah, Paulus sedang berkata saat itu tentang keutamaan Kristus, dia itu Kristus, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Segala sesuatu artinya apa Bapak Ibu? Dan kata ini diulang lagi di bagian bawah. Segala sesuatu, artinya semuanya. Segala sesuatu itu artinya semuanya. Saudara, di dalam Alkitab kalau ada kata yang diulang 2 kali, itu bukan karena kesalahan ketik, bukan karena penulisnya ceroboh, tapi karena itu merupakan satu penekanan. Itu ya. Yang ada di surga, kita nggak tahu yang ada di surga. Nggak ada tahu yang pernah ke surga. Ada nggak yang tahu apa yang ada di surga? Tapi apa yang ada di bumi, kita tahu. Apa yang ada di bumi? Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, udah. Banyak bangunan, transportasi, kendaraan, kursi, meja, semua ini adalah hasil teknologi yang diciptakan oleh manusia, bukan? Saudara nanti baca ya, di Wahyu 21, Yohanes berbicara tentang Yerusalem baru. Dan salah satu ayat yang nanti saudara baca dikatakan, di Yerusalem baru nanti, Tuhan akan membawa semua manusia yang diciptakan oleh Dia, yang ditebus oleh Dia, yang sudah diselamatkan oleh Dia untuk hidup di Yerusalem baru. Dan salah satu yang disebutkan, semua hasil karya manusia yang dipakai untuk memuliakan Tuhan akan ada di sana. Jadi kalau saudara memakai hasil teknologi manusia apapun dan dipakai untuk memuliakan Tuhan, Tuhan akan simpan itu di Yerusalem baru. Luar biasa bukan? Hasil karya manusia itu nggak akan percuma loh, nggak akan terbuang cuma-cuma. Termasuk teknologi.
Karena itu ya Mbak Kesada berjuang mati-matian. AI harus dipakai untuk Tuhan. Karena itu nanti akan dibawa ke surga di Yerusalem baru. Segala sesuatu yang memuliakan Tuhan akan ada di sana. Jadi saudara, Paulus katakan yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, internet itu nggak kelihatan. AI juga nggak kelihatan ya. Dan yang tidak, dan yang baik yang di singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Sampai di sini aja? Ya. Dan untuk Dia. Saudara, segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan karena Tuhan yang memberikan kepandaian kepada semua manusia. Tetapi manusia sering lupa. Ketika Dia sudah menciptakan segala sesuatu, banyak ciptaan-ciptaan manusia itu tidak dipakai untuk memuliakan Tuhan. Padahal ayat ini jelas ya. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Kenapa Tuhan izinkan ada? Karena itu akan dipakai untuk Dia. Jadi saudara, ingat segala sesuatu bukan hanya saudara mengakui semua berkat dari Tuhan. Tapi saudara harus juga memakainya bagi Tuhan. Kalau saya tanya, saudara punya gadget, saudara akui itu berkat Tuhan? Sudahkah gadget itu dipakai untuk Tuhan? Masih tanda tanya besar ya. Itu Tuhan yang kasih. Sudahkah saudara minta izin ketika saudara memakai gadget saudara untuk hal yang tidak baik? Kira-kira Tuhan rela enggak gadget itu dipakai untuk hal yang tidak baik? Harusnya tidak. Tuhan memberikan itu kepada saudara untuk dipakai bagi Dia, untuk Dia. Karena itu saudara, segala sesuatu yang saudara punya saat ini ya, pikirkan baik-baik. Bagaimana saya memakai itu untuk Tuhan. Bukan hanya mengakui itu dari Tuhan. Pakailah semuanya itu untuk Tuhan. Semuanya, entah kursi, entah meja, entah kendaraan, entah gedung, entah apapun. Pakai itu untuk Dia. Karena itu memang didesain untuk kemuliaan nama Dia. Saudara, 6 prinsip dari Alkitab tentang teknologi. Satu tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa teknologi itu dari Tuhan. Tuhan yang memberi kepandaian. Dan Tuhan ingin itu dipakai untuk Dia. Bukan untuk kita, tapi untuk Dia. Yang kedua, teknologi itu hanya alat. Saudara, teknologi itu alat Bapak Ibu. Di dalam Alkitab banyak sekali dicontohkan ya, bagaimana orang Israel itu menciptakan banyak-banyak hal. Dan di antara ciptaan-ciptaan yang diciptakan oleh bangsa Israel itu, ada yang akhirnya dipakai untuk disembah. Berhala-berhala, membuat patung-patung, membuat ciptaan yang tidak seharusnya disembah, tetapi mereka menyembah. Sehingga Tuhan marah dan menghukum mereka, sehingga mereka dijajah oleh bangsa yang lain. Saudara, teknologi juga demikian. Teknologi itu alat Bapak Ibu, tidak boleh disembah. Tidak boleh menggantikan kedudukan Tuhan. Ya. Ketiga, teknologi itu bukan hanya alat saja, tetapi juga alat yang harus dipakai untuk menolong. Ya, menolong sesama, menolong kita. Berapa banyak sekarang kita melihat teknologi itu tidak dipakai untuk menolong, tetapi untuk menghancurkan hidup manusia. Berapa banyak anak remaja yang sekarang mengalami banyak masalah karena masalah digital. Berapa banyak sekarang teknologi yang dipakai untuk menghancurkan orang lain. Berapa banyak teknologi yang sekarang dipakai untuk merugikan manusia, untuk mencelakakan manusia, untuk menipu manusia. Saudara, ketika teknologi mulai dipakai bukan untuk menolong, maka teknologi akan menghancurkan manusia. Keempat, teknologi itu tidak netral. Banyak pendeta masih percaya ya teknologi netral, Bu. Enggak, saya bilang. Kenapa? Karena teknologi itu diciptakan oleh manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kalau orang yang sudah jatuh dalam dosa membuat alat, pasti alat itu juga kecipratan dosanya. Itu sebabnya semua ciptaan manusia selalu punya kekurangan, selalu punya kelemahan, termasuk teknologi. Saudara punya kelemahan yang besar sekali, punya dark side, punya sisi gelapnya. Karena itu saudara, hati-hati ketika memakai semua ciptaan manusia. Pakai dengan sengaja untuk hal yang baik. Karena alat yang sama bisa dipakai untuk hal yang baik dan juga bisa dipakai untuk hal yang jahat.
Seperti manusia yang sudah jatuh dalam dosa, teknologi juga harus ditebus. Manusia sudah ditebus oleh Tuhan sehingga kita bisa dipakai untuk memuliakan Dia. Sekarang manusia menciptakan hasil karyanya, juga harus ditebus untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Harus dengan sengaja dilakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Itu saudara, 6 prinsip ya. Teknologi adalah dari Tuhan, teknologi itu hanya alat, harus dipakai untuk menolong, tetapi teknologi tidak netral, karena itu harus ditebus supaya bisa dipakai untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, Yayasan Bakat Sabda punya satu moto ya, dulu IT for God. Karena dulu teknologi-teknologi yang lama itu disebut IT, tapi sekarang hampir seluruhnya teknologi level yang paling tinggi saat ini adalah AI. Karena itu kita berkata AI harus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, teknologi itu dari Tuhan. Karena itu harus dikembalikan, harus dipakai untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan saudara, Tuhanlah yang paling berhak memakai teknologi yang terbaik, tercanggih, dan terkini bagi kemuliaan nama Tuhan. Betul nggak? Kalau semua kepandaian manusia itu dari Tuhan, maka Tuhanlah yang paling berhak, bukan dunia ini. Tapi kalau saudara lihat, terlalu banyak dunia sekuler saat ini mendapatkan keuntungan paling banyak dengan AI. Tapi tidak ada orang Kristen yang memakai AI untuk Tuhan. Gereja sama sekali tidak menjamah AI. Saudara, gereja selalu ketinggalan 20 tahun ya. Tentang teknologi. Bagaimana teknologi itu bisa dipakai untuk Tuhan. Saudara, Yayasan Bakat Sabda memiliki 3 core pelayanan. Alkitab, teknologi, dan Christianity. Alkitab menjadi core paling utama. Apapun teknologi yang keluar, Sabda selalu mendahulukan itu menjadi paling utama untuk belajar firman Tuhan. Dulu sebelum ada internet, sebelum ada HP, sebelum ada laptop bahkan, kami membuat software Alkitab. Sampai hari ini saya nggak tahu masih ada yang punya. Yayasan Sabda membuat software Alkitab sebelum tahun 2000. Ya. Dan itu sampai sekarang masih dipakai banyak sekali oleh hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah. Kenapa? Tidak perlu internet. Itu hanya sekali diinstal di komputer, maka dia bisa memakai itu untuk mempersiapkan khotbah. Dia seperti membawa perpustakaan di laptopnya dia, perpustakaan digital, karena di dalamnya ada 250 buku-buku biblika, Alkitab dan buku-buku biblika, sehingga pendeta di daerah, di tempat terpelosok, pencil manapun, asal dia ada komputer, ada listrik, ada komputer, dia bisa memakainya untuk mempersiapkan khotbah dan belajar firman Tuhan. Ketika internet masuk tahun 97, situs pertama yang dibuat oleh Sabda adalah situs Alkitab. Kami selalu mendahulukan Alkitab untuk apapun, karena itu adalah firman Tuhan yang harus disebarkan kepada semua orang. Sekarang Yayasan Bakat Sabda sudah punya lebih dari 200 website Kristen. Semua kami persembahkan bagi Tuhan. Ketika HP mulai muncul, alat pertama yang kami pakai, yang kami buat, aplikasi yang paling pertama kami buat adalah Alkitab. Alkitab dan 4 yang lain. Alkitab, Kamus Alkitab, Tafsiran Alkitab, Alkipedia, itu buku-buku pembimbing perjanjian lama, perjanjian baru, lalu Bible Maps. Kami masing-masing ini kami sering melakukan roadshow untuk mengajar mereka bagaimana memakai aplikasi untuk belajar firman Tuhan, bagaimana memakai situs untuk belajar firman Tuhan, bagaimana memakai software untuk belajar firman Tuhan. Kemudian ketika bot mulai muncul ya di aplikasi-aplikasi chatting, kami juga memakai di Sabda bot di chatting Telegram. Saudara kalau pakai pakai Telegram, saudara bisa download, bisa berteman dengan Sabda bot. Dan saudara bisa minta apa saja kepada Sabda bot, minta ayat, minta kamus, minta tafsiran ayat tertentu, dan lain-lain, saudara bisa. Nah, ketika anak-anak muda sudah tidak suka lagi membaca teks, kami membuat situs Badeno, baca, dengar, nonton. Itu singkatan. Alkitab tidak lagi hanya bisa dibaca, tetapi juga didengar dan ditonton.
Saudara kalau pergi ke Badeno, saudara bisa mendapatkan komik Alkitab, saudara bisa nonton Alkitab dengan komik. Ada 72 buku, itu komik Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, dari Kejadian sampai Wahyu, 72 biji. Ada film yang isinya adalah Alkitab, sehingga anak muda bisa tetap membaca Alkitab melalui film, melalui komik, dan bisa mendengar lewat podcast, lewat audio, ya. Lalu ketika AI masuk, AI mulai dipakai. Alat pertama yang saya sudah buat adalah Alkitab GPT, ya, supaya orang bisa belajar Alkitab. Nanti saudara akan dengar dari Pak Max, oke? Oke, saudara, inilah moto Sabda, membawa Alkitab digital ke dunia digital untuk generasi digital. Saudara, ini mahasiswa-mahasiswa yang masih muda ya, saudara masih termasuk sebagai generasi digital. Karena ketika saudara lahir sudah ada HP. Iya. Saudara disebut sebagai generasi digital. Tetapi anak-anak 5 tahun sekarang, 1 sampai 3, 4 tahun ya, mereka sudah disebut sebagai bukan generasi digital lagi, generasi AI. Ya. Jadi saudara, saya sangat berharap Alkitab akan ada di setiap generasi. Sehingga setiap generasi punya kesempatan untuk belajar Alkitab dengan caranya sendiri yang relevan dengan keberadaan mereka. Saya yakin kalau saudara yang muda-muda ini kalau suruh baca Alkitab yang tebel itu, mungkin saudara sudah jarang membacanya ya. Sudah tidak relevan lagi bagi saudara. Sekarang saudara punya Alkitab digital, ya. Setiap zaman Tuhan memanggil orang-orang yang dikasihinya untuk mengembangkan zaman itu sesuai dengan kebutuhan zaman itu, relevan dengan zaman itu. Karena itu saudara, kalau saat ini saudara belajar AI bukan untuk saudara. Karena generasi AI itu masih usia di bawah 5 tahun. Kalau saudara belajar AI sekarang adalah untuk mempersiapkan masa depan. Saudara, siapa yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin gereja saat ini? Generasi mereka. Tapi saudara, sayang sekali ya, gereja hampir tidak peduli dengan generasi digital dan generasi AI. Sampai hari ini gereja masih ditolak oleh orang-orang dari generasi digital. Banyak sekali mereka meninggalkan gereja. Semua gereja, ratusan gereja kami sudah berkunjung ya, hampir semuanya keluhannya satu. Bu, anak-anak muda sudah hilang dari gereja. Kemana mereka? Bagaimana memenangkan mereka kembali? Saudara kalau tanya anak-anak generasi digital, kamu kok nggak ke gereja lagi? Kamu meninggalkan Tuhan. Tidak boleh kamu meninggalkan Tuhan. Tante, kami tidak meninggalkan Tuhan. Kami masih mengikuti gereja lewat online. Kami mendengarkan khotbah-khotbah. Kami mendengarkan banyak ceramah kekristenan dari YouTube dan lain-lain. Kami tidak meninggalkan Tuhan. Tapi kami meninggalkan gereja. Gereja sudah tidak relevan lagi bagi kami. Nah itu saudara, kalau saya ke gereja, tante, gereja itu kuno, kayak museum, semuanya serba kuno. Bahkan yang datang juga udah tua-tua. Tidak ada lagi yang muda. Dan terutama Bapak Ibu, gereja tidak ada ladang pelayanan bagi kami, generasi kami. Semuanya ngikutin generasi yang dulu. Gereja itu hanya survive dan mempertahankan tradisi lama. Bukannya melayani generasi zaman ini, tetapi zaman yang dulu. Saudara, sampai kapan gereja akan menutup mata, saya tidak tahu. Tapi saat ini sudah ada generasi gap. Generasi digital itu hampir hilang di dalam gereja. Kalau dulu sangat bangga, wah kebaktian pemuda kami 500 anak muda. Saudara, sekarang tinggal sedikit. Kalau anak-anak muda sekarang masih join, itu sering join ke bagian-bagian yang hura-hura, yang hiburan. Mereka melihat gereja tidak lagi sebagai satu tempat yang sakral ya. Karena itu Bapak Ibu terbebanlah. Jangkau anak generasi muda. Siapa yang akan menggantikan saudara nanti? Saudara sekarang ini menjadi transisi untuk masa depan. Kalau saudara gagal menjadi transisi, benar-benar anak generasi digital AI nggak akan lagi kembali ke desa, ke gereja. Saudara sekarang ya, ingat, saudara belajar bukan untuk saudara. Saudara belajar untuk memajukan gereja saudara, supaya saudara bisa menjadi transisi. Sehingga generasi berikutnya masih tetap akan ada di gereja. Memtransformasi gereja.
supaya gereja relevan bagi kebutuhan zaman ini. Ya, supaya saudara bisa membuka lapangan pelayanan bagi anak-anak muda. Anak-anak muda itu, saudara, satu hari menurut statistik ya, mereka tuh hidup di dunia maya tuh 7 jam. Sehari dalam 7 jam, anak-anak muda itu hidup di dunia maya, bukan di dunia nyata. Mereka di sana melakukan banyak hal, ya, terutama scrolling, dan main Instagram dan main media sosial, dan chatting dengan teman-temannya, pergi ke komunitas-komunitas digital, di Discord, main games dan lain-lain. Mereka tidak lagi hidup di dunia nyata. Saudara, dunia maya itu dunia yang gelap, dunia yang sangat buruk. Tapi siapa orang Kristen yang ada di sana untuk menggarami? Siapa orang Kristen di sana yang menjadi terang? Gereja takut masuk dunia digital. Gereja takut masuk ke internet. Terus siapa yang akan memenangkan ini? Anak-anak yang mencari arti hidup. Anak-anak yang tidak puas dengan kehidupan nyata. Di sana mereka mencari penghiburan, mencari tentang arti hidup. Tapi tidak ada orang Kristen di sana. Saudara, sangat mengecewakan sekali ya. Generasi saudara di bawah saudara akan hilang selamanya kalau saudara tidak cepat-cepat masuk ke sana. Ya, karena itu saya sangat berharap saudara punya beban. Saudara belajar alat-alat digital itu bukan untuk saudara, tapi untuk memajukan gereja saudara. Supaya saudara bisa menjadi transisi. Gitu ya. Kami sudah pergi ke banyak sekali gereja, ke banyak sekali STT. Tujuannya bukan untuk saudara kenal AI, tapi untuk saudara pergi ke dunia digital untuk menjadi garam. Dengan modal saudara yaitu pengetahuan literasi AI, literasi digital, Alkitab digital, dan hidup bagaimana menolong mereka untuk hidup dengan benar di dalam dunia maya. Ya, saudara, saya sangat berharap saudara punya hati untuk menolong mereka. AI adalah teknologi yang terbaru, tercanggih saat ini. Harus ditebus untuk dipakai bagi Tuhan. Jadi jangan biarkan AI menjadi alat iblis, Bapak Ibu. Saya katakan, hanya ada dua kekuatan di dunia ini. Kalau AI tidak dipakai untuk Tuhan, pasti dipakai untuk iblis. Saudara, pakailah AI sekarang untuk menjadi alat. Kalau AI itu alat iblis, yang satunya harus jadi alat ilahi. Apalagi? Hah? Alat Injil, betul. AI harus dipakai menjadi alat Injil, terutama untuk belajar Alkitab. Gitu ya? Oke, Bapak Ibu, ini bagian yang terakhir dari bagian ini. Jadi saya akan menutup dengan satu statement. Dengan bijaksana dan cerdas, mari kita pakai AI untuk Tuhan. Terutama dalam dunia pendidikan saat ini ya, di STT, saudara nanti akan menggantikan pemimpin-pemimpin gereja berikutnya. Pemimpin gereja yang sekarang tidak peduli dengan teknologi. Kalau mereka tidak peduli dengan teknologi, artinya mereka tidak peduli dengan generasi digital. Generasi digital menjadi suku terabaikan di dalam dunia internet. Ya. Ini pekerjaan misi Bapak Ibu. Ya. Suku digital karena mereka sudah hidup di sana, pakai bahasanya sendiri, lokasinya juga sudah tidak di bumi tapi di internet gitu ya. Mereka tuh sudah seperti suku yang hidup tersendiri. Ya. Oke, terima kasih untuk bagian ini.